Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah kajian tafsir tematik Masjid Jawa Tengah yang dimuliakan oleh Allah, baik yang ada di aula utama Masjid Agung Jawa Tengah, para pendengar setia Radio Dais, MAJT TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan sholat Jumat dan dilanjutkan dengan pengajian ini. Semoga kita semua senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik para hadirin sekalian, hari ini kita akan mengangkat sebuah tema, yaitu penguasa di dalam Al-Quran. Maksud dari judul ini adalah bagaimana Al-Quran berbicara tentang penguasa, sebagaimana yang kita pahami tentang penguasa itu artinya adalah orang yang menguasai suatu daerah di mana dia bisa mengatur sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan kebijakannya sendiri. Itu adalah penguasa. Kita mengenal penguasa, ada yang disebut dengan raja, ada yang disebut dengan presiden, ada yang disebut dengan amir, dan ada yang disebut dengan khalifah. InsyaAllah kita akan membahas satu persatu tentang macam-macam penguasa itu. Ini bukan permasalahan penguasa yang baik atau yang buruk, penguasa yang adil atau penguasa yang zalim, tidak ya. Tapi yang dimaksud di sini itu adalah macam-macam penguasa. Dalam konteks apa Allah menyebutkan seorang penguasa dengan disebutkan khalifah? Dalam konteks apa Allah menyebut penguasa dengan sebutan Al-Malik atau raja? Baik, yang pertama yaitu khalifah. Siapa yang disebut sebagai khalifah oleh Allah Subhanahu wa taala? Khalifah dalam konteks sebagai penguasa itu Allah menyebut secara khusus, yaitu Nabiullah Dawud alaihissalam, atau yang biasa dikenal dengan Raja Dawud atau King David. Yaitu di dalam Al-Quran surah Sad ayat 26, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka 'an sabilillah. Innal ladzina yadhilluna 'an sabilillah lahum 'adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Wahai Dawud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah atau penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan.
Ini penguasa yang disebut secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabiullah Dawud alaihis salam. Penguasa di sini adalah beliau menguasai sebuah kerajaan Syam, atau sekarang adalah Palestina, tapi Palestinanya zaman Nabi Dawud beda dengan sekarang ya. Kalau Palestina zaman Nabi Dawud itu sangat luas, meliputi Syria, meliputi Palestina, meliputi Israel dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan oleh Nabiullah Sulaiman alaihis salam. Di sisi lain, Allah juga menyebut dengan sebutan khalifah untuk penguasa, tapi penguasa di sini adalah sifatnya umum, yaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Baik khalifah yang ada pada diri Nabi Dawud maupun khalifah yang disematkan kepada Nabi Adam dan keturunan-keturunannya. Pada hakikatnya semuanya itu adalah sebagai penguasa. Nabi Adam menguasai seluruh bumi. Dalam artian apa? Dalam artian beliau mempunyai hak untuk mengelola, mempunyai hak untuk mengatur, mempunyai hak untuk memperlakukan apa saja terhadap apa yang di bumi, baik itu hewan-hewannya, tumbuhan-tumbuhannya, ladang-ladangnya dan sebagainya. Oleh karena itu beliau disebut sebagai khalifah. Demikian juga anak turunnya, termasuk juga kita. Kita itu juga khalifah, karena sekecil apapun orang dalam perannya sebagai khalifah, tapi bisa dipastikan bahwa dia menguasai sesuatu. Dia menguasai sesuatu. Bahkan tunawisma yang gelandangan di pinggir jalan, dia itu adalah khalifah. Khalifah dalam artian dia menguasai apa yang ada pada dirinya, menguasai apa yang dimilikinya. Dan ini sudah memang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa sakhkhara lakum ma fil ardi jami'a, dan Allah sudah menundukkan kepadamu Adam dan anak turunmu semua yang ada di bumi, semua tunduk. Dalam artian apa? Kita bisa memperlakukan apapun terhadap apa yang ada di bumi. Kita juga pernah melihat ya, di buku pelajaran biologi atau buku IPS waktu kita kecil, di situ ada anak kecil yang menunggangi kerbau sambil dia meniup seruling. Kebo yang bobotnya berkali-kali lipat dari anak kecil itu, kebo itu manut, ditunggangi manut, dituntun manut, disuruh kemana manut. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa kebo itu ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Adam yang kecil, yang masih bocah. Dan ini juga menunjukkan bahwa
Anak kecil itu adalah khalifah. Khalifah, dia menguasai kerbau. Jadi para hadirin sekalian, di mata Allah Subhanahu wa taala, di mata Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada bedanya antara khalifah dalam pengertian dia menguasai suatu teritorial negeri, maupun khalifah dalam artian dia itu adalah gelandangan tapi menguasai sedikit dari apa yang dia punya. Itu di mata Allah Subhanahu wa taala itu sama. Kita saja yang kadang-kadang karena nafsu hayawaniyah, nafsu kehewanan kita itu muncul, sehingga menganggap bahwa yang namanya berkuasa, yang namanya menjadi khalifah itu ketika kita bisa menguasai orang lain. Kita baru dianggap sebagai khalifah ketika orang lain tunduk kepada kita. Nah, itu sebetulnya itu adalah kesalahan dari persepsi kita sendiri. Coba kalau kita itu mempersepsikan bahwa yang namanya khalifah, yang namanya penguasa itu adalah orang yang diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur sesuatu. Dengan kata lain gini ya, kalau ada orang yang kemudian ngaku-ngaku atau bangga, aku adalah Khalifatullah ing tanah Jawa, atau aku adalah Khalifatullah di Turki, aku adalah Khalifatullah di negeri Arab misalnya, ya kita bisa menjawabnya dengan santai. Aku juga Khalifatullah di rumah tangga saya, aku juga Khalifatullah di RT saya, aku juga Khalifatullah di komunitas saya. Sama saja itu sebetulnya. Jadi di mata Allah Subhanahu wa taala, yang namanya khalifah di samping dalam artian orang yang menguasai sesuatu, masalah besar atau kecil, masalah luas atau sempit, itu bukan ukuran yang perlu dibanggakan di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang namanya khalifah itu adalah sebagai wakil dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu memang skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lama kita melaksanakan Majelis Asmaul Husna ya. Majelis Asmaul Husna. Kenapa ada Asmaul Husna? Ada Asmaul Husna itu tidak lain adalah sebagai pengejawantahan dari adanya khalifah Allah yang ada di bumi, yaitu Nabi Adam dan anak keturunannya. Maksudnya bagaimana? Allah mempunyai sifat al-adlu, yang maha adil. Sifat Allah al-adlu, kita tidak bisa membayangkan seandainya Nabi Adam tidak diturunkan ke bumi, sehingga di situ ada orang yang berbuat sewenang-wenang di satu sisi, di sisi lain ada orang yang demikian taat dan mengikuti aturan.
Allah mempunyai sifat Ar-Rahim. Allah mempunyai sifat Al-Munib, At-Tawwab, yang menerima taubat. Kita tidak bisa membayangkan seandainya Allah tidak menurunkan Nabi Adam di bumi, kemudian di situ ada pendosa, di situ ada orang yang melakukan maksiat, kemudian mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mempunyai sifat Al-Mani'u, Ad-Daru, An-Nafi'u misalnya. Itu tidak akan terwujud. Tidak akan terwujud seandainya di dunia ini tidak ada orang yang melakukan kerusakan kemudian dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibuatlah dia itu menderita. Jadi adanya Nabi Adam sebagai khalifah, kemudian keturunan-keturunan Nabi Adam melanjutkan status, melanjutkan perannya sebagai khalifah, melanjutkan perannya sebagai khalifah. Ini justru untuk menunjukkan adanya pengejawantahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kemudian membuat para malaikat ini kemudian mengaku bersalah, mengaku bahwa betapa bodohnya mereka. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat tidak berpikir seperti itu. Malaikat berpikirnya yang namanya makhluk itu harus taat semuanya. Kalau semua makhluk itu taat semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bagaimana kita bisa membayangkan yaitu nama Allah, yaitu zat yang menerima taubat. Kalau semua makhluk itu nurut kabeh, bagaimana kita bisa membayangkan asma Allah yaitu Ar-Rahim, asma Allah yaitu yang mengampuni, Al-Ghafur? Tidak bisa. Nah, justru karena ada yang taat, ada yang maksiat, ada yang kufur, ada yang berkhianat, sehingga nama Allah, keagungan Allah itu menjadi terwujud. Nah, kita dikatakan sebagai wakil dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya apa? Artinya adalah memerankan sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Memerankan sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah peran kita sebagai khalifah. Jadi yang namanya khalifah itu memang harus cerdas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Bagaimana Allah berbuat baik kepada makhluk? Allah berbuat baik kepada makhluk itu sering kali atau lebih sering itu tanpa diminta oleh makhluk itu. Ada orang kafir sakit, tanpa diminta diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menggunakan sifatnya yaitu Ar-Rahim. Ada orang ketakutan, kemudian diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Mu'min, As-Salam, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, ketika Nabi Adam alaihissalam, kemudian kita semua menjadi khalifah. Di samping pertama tadi itu ya, apa sih artinya sebagai khalifah? Yang pertama, artinya kita diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard, wasakhkhara lakum asy-syamsa wal qamara, wasakhkhara lakum al-arda jami'an. Yang pertama. Yang kedua, kita sebagai khalifah itu artinya adalah kita harus memerankan peran Allah Subhanahu wa taala. Dawuh Imam Ghazali, takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kamu dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah itu mempunyai sifat ihsan semacam itu, maka kita sebagai khalifah di bumi itu juga harus demikian. Harus demikian. Ada teman kita yang sakit, maka kita harus secara spontan, yaitu mengeluarkan sifat al-mu'in, yaitu zat yang menolong, ar-rahim yang belas kasih, ar-rahman yang belas kasih. Ketika ada orang yang berbuat misalnya kezaliman, berbuat zalim kepada orang lain, maka kita harus buru-buru mengeluarkan sifat kita yang merupakan akhlak dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Al-adlu. Ketika kita tertimpa musibah, harus buru-buru mengeluarkan kita sebagai khalifah, yaitu as-saburu, supaya sabar. Jadi di mata Allah Subhanahu wa taala, yang namanya khalifah itu bukan jabatan yang tinggi, jabatan yang harus dibangga-banggakan, jabatan yang merasa bahwa kita itu lebih tinggi, lebih hebat dari orang lain. Karena apa? Karena sejatinya kita semua itu adalah khalifah yang dituntut dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita memerankan diri sebagai khalifah itu adalah sejauh mana kita bisa berakhlak dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat di dalam surat Shad ayat 26. Wahai Daud, aku jadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Ketika Allah mentahbiskan, mengangkat Nabi Daud sebagai khalifah di bumi, apa perintah yang pertama kali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Raja Daud? Fahkum bainan nasi bil haqq, berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil dan benar. Ini perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kepada Nabi Daud, wahai Raja Daud, jadikanlah rakyatmu sejahtera. Jadikanlah rakyatmu sejahtera. Kenapa demikian? Karena apa? Karena yang namanya kesejahteraan itu ngikut
ngikut ketika keadilan itu bisa ditegakkan. Keadilan ekonomi, keadilan hukum, keadilan diri pribadi, keadilan kita sebagai anggota masyarakat, keadilan kita sebagai rakyat dalam suatu negeri. Kalau itu ditegakkan, maka Allah Subhanahu wa taala menjamin suatu negeri itu akan sejahtera. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka pasti akan aku buka pintu-pintu keberkahan yang ada di langit dan di bumi. Itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dijamin. Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa jannatin wa anhara. Wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menurunkan hujan dari langit, dan Allah akan menambah memperbanyak pasukan-pasukanmu. Allah akan menambah memperbanyak harta-hartamu. Jadi yang diperintahkan oleh para nabi kepada umatnya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud, itu adalah berbuat adil, bertakwa, mohon ampun. Masalah rizki, masalah kesejahteraan, itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah menjadi sunatullah. Kenikmatan kalau sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada suatu kaum, itu tidak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wujud dari Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kalau azab mau diturunkan kepada suatu kaum, itu masih 50-50. Bisa benar-benar ditimpakan, bisa kemudian dicabut, tidak jadi ditimpakan. Tapi kalau nikmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan dicabut. Kecuali apa? Kecuali kalau manusia itu mengkufuri dan menghendaki dia itu atau nikmat-nikmat itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah, Allah tidak mencabut nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada suatu kaum, kecuali kaum itu memang merubahnya sendiri, menghendaki supaya nikmat itu diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bahwa khalifah yang kita pahami itu sebagai penguasa, itu di mata Allah Subhanahu wa ta'ala sejatinya kita semua itu adalah penguasa. Tidak ada penguasa. Coba kita lihat ya, Nabi Daud disebut sebagai khalifah, Nabi Adam juga disebut sebagai khalifah.
anak turun Nabi Adam juga disebut oleh Allah sebagai khalifah. Jadi di mata Allah Subhanahu wa taala, khalifah itu tidak berarti orang yang menguasai suatu teritorial kemudian menguasai orang lain, tidak. Itu bukan itu ukurannya, bukan itu. Berarti setiap yang berkuasa itu disebut sebagai khalifah. Karena semua yang ada di bumi itu sudah ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam dan anak keturunannya. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, peran khalifah di bumi, entah khalifah itu dimaknai sebagai penguasa teritorial suatu negeri, atau khalifah diartikan sebagai pengejawantahan dari Allah Subhanahu wa taala. Indikator kesuksesannya itu bukan seberapa luas wilayah yang kamu kuasai, tapi indikator kesuksesannya adalah bagaimana kamu, bagaimana kita itu bisa menerapkan, mengejawantahkan dan mengamalkan akhlak-akhlak Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita bisa mengamalkan akhlak-akhlak Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sudah bisa disebut menjalani peran kita sebagai khalifah dengan sukses. Jadi indikatornya adalah semacam itu. Bukan seberapa luas wilayah yang kita kuasai, tapi bagaimana kita bisa rahim kepada sesama, bagaimana kita bisa adil kepada sesama, bagaimana kita bisa menebarkan kedamaian, assalam kepada sesama, bagaimana kita bisa al-muhaimin, melindungi kepada sesama, bagaimana kita bisa al-ghafur, memaafkan, mengampuni kesalahan sesama. Di situ itulah kita bisa disebut sebagai seorang khalifah yang sukses. Baik para hadirin sekalian, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.